Seiman di mana saja saudara berada pada saat ini. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan berkat dengan saudara, yaitu pelajaran yang berbicara tentang Roh Kudus. Kita tahu tentang pengajaran Trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita sudah kenal baik tentang Bapa itu siapa, yaitu pencipta langit dan bumi. Kita juga sudah tahu banyak tentang Yesus, yaitu Juru Selamat, Allah yang turun ke dunia sebagai manusia, mati di salib, menanggung dosa kita, dan bangkit dari kematian. Tapi yang ketiga ini, yaitu Roh Kudus, mungkin jarang dibicarakan. Oleh sebab itu saya sendiri merasa perlu sekali untuk orang Kristen mengenal lebih banyak tentang Roh Kudus ini. Nah, untuk memulai pelajaran ini, izinkan saya mengutip khotbah Petrus pada waktu dia di Yerusalem pada hari Pentakosta. Sebetulnya apa yang dia khotbahkan, dia kutip juga dari kitab nubuatan yang kira-kira 500 atau 600 tahun sebelumnya setelah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Nah, untuk itu saya akan membacakan dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-16, 17, dan 18. Kisah Rasul pasal 2, ayat yang ke-16, 17, dan 18. Yang berbunyi demikian. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ayat 17-nya, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan aku akan curahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Puji nama Tuhan. Saya kira kutipan yang dikutip oleh Petrus tepat sekali. Dia katakan pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Roh Kudusku ke atas segala manusia. Petrus katakan itu berhubungan dengan pengalaman yang baru saja mereka terima di loteng Yerusalem. Kira-kira 120 murid jumlahnya berkumpul di tingkat atas di Yerusalem. Setelah dengan setia menunggu selama 10 hari, mereka berdoa kepada Allah, dan Allah menggenapi janjinya dengan mencurahkan Roh Kudus kepada mereka, yang digambarkan seperti lidah-lidah api yang turun ke atas mereka masing-masing. Dan mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa baru, sebagaimana Roh Kudus memberikan kepada mereka untuk berkata. Dan setelah kejadian itu, maka banyak orang di luar mulai bertanya dan berteriak, orang ini mabuk kebanyakan anggur. Dan Petrus mendengar itu, dia turun ke bawah dan mulai menerangkan kepada orang banyak itu, tidak, kami tidak mabuk. Tetapi yang kami alami ini bukan yang kamu sangka kami mabuk karena baru jam 9 pagi. Tetapi apa yang kami alami ialah apa yang ditulis oleh Nabi Yoel, bahwa pada hari-hari terakhir Allah akan mencurahkan Roh Kudusnya di atas segala manusia. Ribuan orang mendengarkan berita itu. Saya kira kita semua dengar dan tahu apa akibat daripada khotbah Petrus yang singkat itu. Diakhiri dengan baptisan. 3.000 orang bertobat dan dibaptiskan pada satu hari itu. Saya tahu semuanya ini terjadi oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, 2000 tahun yang lalu Petrus berkata pada hari-hari terakhir Allah mencurahkan Roh Kudusnya. Dan pada hari ini
sudah 2000 tahun kemudian daripada itu. Jadi boleh saya katakan inilah bagian terakhir daripada hari-hari terakhir yang dikatakan oleh Petrus itu. Dan saya tidak canggung-canggung lagi untuk mengatakan bahwa justru pada hari inilah Roh Kudus dicurahkan di seluruh dunia kepada semua manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya terbeban untuk mengajak orang-orang Kristen mengenal tentang Roh Kudus lebih dalam. Nah, saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Siapakah Roh Kudus itu? Sengaja saya katakan siapakah. Itu yang pertama. Boleh saya tulis di sini, meskipun tulisan saya tidak baik, tetapi saya harap saudara bisa baca semuanya. Siapakah Roh Kudus? Sengaja saya tanyakan bukan apakah Roh Kudus, tetapi siapakah Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah suatu pribadi, suatu oknum. It's a person. Satu oknum, pribadi. Oleh sebab itu bukan apakah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Trinitas itu. Dan selama ini pengertian orang terhadap Roh Kudus tidak menunjuk kepada pribadi, tetapi menunjuk kepada suatu pengaruh, influence, strom, atau kuasa, atau suasana. Itu semuanya betul, tetapi memang terdapat di dalam Roh Kudus, tetapi kurang tepat. Seolah-olah tidak berpribadi. Padahal Roh Kudus ialah seorang pribadi yang bisa berperasaan, bisa diajak komunikasi. Itu sebabnya di dalam Alkitab sering dikatakan, jangan kamu menduka citakan Roh Kudus. Bisa diduka citakan. Berarti dia seorang pribadi yang berperasaan. Nah, melalui pelajaran ini, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara mengenal tentang pribadi Roh Kudus itu. Saya ingat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, Yesus berkata, saya akan bukakan sebentar di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Perhatikan kata-kata di sini, seorang penolong, bukan sebuah penolong. Bukan suatu penolong, apalagi sebutir, saya kira tidak mungkin. Seorang pribadi. Oleh sebab itu, mari kita berkenalan lebih lanjut, supaya kita bisa berkomunikasi dengan lebih akrab dari oknum yang ketiga dari Allah, yaitu Roh Kudusnya. Jadi siapakah Roh Kudusnya? Ialah seorang penolong, oknum ketiga daripada Allah, yang wajib juga kita kenal. Sebagaimana kita berkenalan dengan Allah Bapa, dan juga kita berkenalan dengan Tuhan Yesus Kristus, begitu juga kita perlu berkenalan dengan Roh Kudus. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, kita akan bicara tentang pentingnya Roh Kudus itu. Pentingnya Roh Kudus. Pentingnya Roh Kudus. Sampai di mana pentingnya kita mengenal Roh Kudus? Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Yohanes 16 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, saudaraku, kata-kata yang menarik saya ialah adalah berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi Roh Kudus itu ada gunanya. Dalam terjemahan lama dikatakan adalah berfaedah.
Jadi Roh Kudus adalah hal yang sangat berfaedah untuk setiap orang Kristen memiliki. Yesus sendiri berkata, jika aku tidak pergi, maka penghibur roh itu tidak akan datang kepada engkau. Jadi orang Kristen perlu sekali untuk berkenalan dengan Roh Kudus, mengenal Dia lebih lanjut tentang siapakah Roh Kudus itu. Yang kedua, saya ingin membaca dari Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-49. Lukas pasal 24 ayat ke-49. Kita kenal semua peristiwa ini, yaitu waktu Yesus hampir saja diangkat untuk ke surga. Waktu itu Yesus sedang naik ke surga, dan sebelum dia naik ke surga, dia memberitahu kepada muridnya. Nah, pada waktu itu juga diberitahu untuk mereka pergi ke seluruh dunia dan beritakan Injil. Dan salah satu pesan sebelum mereka pergi memberitakan Injil ialah terdapat di dalam ayat yang ke-48, 49 dari Lukas 24 ini. Katakan demikian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini. Maksudnya kota Yerusalem. Dalam terjemahan lama dikatakan tunggu. Bahasa Inggris dikatakan you must tarry. Tunggu di kota ini. Sampai kamu diperlengkapi. Diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Hal yang sangat penting sekali bagi murid Tuhan, yaitu supaya kita menunggu di Yerusalem, supaya kita menunggu sampai kita diperlengkapi dengan senjata atau kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita kenal semuanya, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, memberitakan Injil ke seluruh muka bumi, menjadikan segala bangsa muridku. Tapi sebelum mereka pergi, mereka harus tunggu dulu di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi. Saya senang istilah diperlengkapi. Dalam bahasa Inggris dikatakan until you are endued by the power of the Most High, atau clothed, diperlengkapi, dikasih baju, diselimuti, dikasih baju oleh Roh Kudus. Jadi Yesus sendiri melihat hal ini sangat penting untuk orang Kristen dilengkapi dengan Roh Kudusnya. Saya kira ayat yang sama, hampir sama bunyinya, terdapat juga di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi penting untuk orang Kristen mengalami baptisan Roh Kudus. Tadi sudah saya bacakan yang pertama, terdapat dari Yohanes 16 ayat yang ke-7, dan juga Lukas 24 ayat yang ke-49, juga Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-4. Penting bagi kita untuk menerima atau diperlengkapi dengan Roh Kudusnya. Kita bisa melihat contoh-contoh yang jelas tentang hal itu. Bagaimana kehidupan-kehidupan yang sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus sehingga terjadi perubahan secara drastis di dalam pribadi dan pelayanannya. Contoh yang paling mudah yang kita kenal yaitu hidup Petrus sendiri. Kita kenal siapa dia? Seorang yang impulsif, semangat. Seorang yang sangat semangat. Dia katakan, baik yang lain meninggalkan Tuhan, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Mati bersama Yesus pun jadi, masuk penjara pun jadi. Tapi Yesus katakan, hari ini sebelum ayam jantan berkokok,
engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan malam itu juga Petrus menyangkal, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Setelah ayam jantan berkokok, dia menangis, sedih. Dia pikir mau bertobat. Tapi toh setelah itu masih sembunyi-sembunyi di balik pintu. Kalau berdoa takut diketahui oleh orang Yahudi. Sembunyi, takut. Tetapi ceritanya jadi lain. Sejak dia dipenuhi Roh Kudus, waktu dia mendengar suara Yesus tunggu di Yerusalem, 10 hari menanti di sana, dan dia diperlengkapi, diselimuti oleh Roh Kudus itu. Dan dia berdiri ke depan, tanpa ragu-ragu lagi dia bicara di hadapan ribuan orang tanpa takut sedikit pun. Padahal tadinya dia takut, kali ini tidak takut. Memang Allah katakan, Allah memberikan kepada kita bukan roh penakut, tapi roh kuasa, roh kasih, dan roh memerintahkan diri. Dan Petrus alami ini. Dia khotbah dan dia khotbah dan dia khotbah. Beda sekali. 3.000 orang bertobat. Berapa hari sebelumnya dia seorang penakut, tetapi setelah dia lengkapi dengan kuasa Roh Kudus, dia dengan berani sampaikan firman Tuhan. Dan penuh kuasa, dan 3.000 orang bertobat. Tidak hanya itu. Berapa saat kemudian sore-sore dia mau masuk ke bait Allah. Dia jalan lewat pintu elok. Dan di situ ada seorang yang minta-minta sedekah. Dia katakan, berikan kepadaku uang sedikit. Petrus katakan, kalau duit saya tidak punya, tapi aku punya sesuatu yang akan kuberi kepadamu. Dikatakan atas nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Diulurkan tangannya dan ditarik orang itu berdiri dan berjalan, melompat memuji Allah, dan gempar seluruh Yerusalem. Dipakai Allah dengan luar biasa. Kapan ini terjadi? Setelah dia diperlengkapi dengan Roh Kudus. Saudaraku, beberapa hari kemudian dia khotbah lagi, dan 5.000 orang bertobat. Begitu hebatnya Allah memakai si Petrus. Mujizat-mujizat terjadi. Firman itu sangat berkuasa, punya pengaruh dan efektivitas yang kuat sekali. Sampai-sampai dia hanya berjalan. Dia berjalan di jalan-jalan, dan orang di Yerusalem membawa orang-orang sakit, ditaruh di pinggir jalan semuanya. Dan Petrus hanya lewat saja, dan kena bayangan-bayangan Petrus. Orang yang sakit dan dirasuk setan sembuh semua. Begitu ajaib dan hebat Allah memakai Petrus setelah diperlengkapi dengan Roh Kudus. Orang yang sakit sembuh semuanya oleh karena hanya bayangan Petrus saja. Pengurapan yang luar biasa. Kita lihat perubahan yang begitu nyata dari seorang yang penakut, impulsif dengan kekuatan sendiri, mencoba tetapi gagal, dan sekarang dia menyadari bahwa dia perlu sesuatu kuasa, diperlengkapi oleh Roh Kudus, dan dia boleh bergerak di dalam kuasa Allah. Saudaraku, mari pada saat ini kita mulai menyadari Roh Kudus itu penting bagi orang Kristen. Penting. Satu, yang pertama, untuk pertumbuhan kita pribadi. Dan yang kedua, untuk pelayanan kita. Baik untuk kehidupan pribadi, itu penting kita punya Roh Kudus yang akan membawa kita kepada kedewasaan. Dan yang kedua, untuk pelayanan kita oleh Roh Kudusnya. Oke, sekarang saya mau menginjak ke hal yang ketiga. Ya, hal yang ketiga tentang faedah-faedah Roh Kudus. Faedah-faedah Roh Kudus. Faedah-faedah Roh Kudus. Maksudnya ialah apakah yang terjadi setelah kita dipenuhi Roh Kudus? Ya. Nggak tahu ini kelihatan atau tidak. Mudah-mudahan kelihatan sedikit. Ya, faedah-faedah Roh Kudus. Apakah yang terjadi kalau seseorang itu terima Roh Kudusnya? Terima Roh Kudusnya. Saya catat di sini, saya tahu banyak sekali faedah-faedah kalau orang terima Roh Kudus. Tapi dalam kesempatan pelajaran ini, saya hanya mencantumkan ada 4 hal yang terjadi kalau orang itu penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama,
Saya nggak tulis di situ, saya kira papan tulisnya nggak muat nanti. Yang pertama, meyakinkan kita sebagai anak-anak Allah. Sekali lagi, akan lebih meyakinkan kita sebagai anak-anak Allah. Saya akan baca dengan cepat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Roma pasal ke-8 ayat yang ke-15. Yang berbunyi demikian. Ya, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Ya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi jelas sekali saudara, bahwa setelah kita menerima Roh Kudus akan ada keyakinan yang lebih mantap bahwa aku ini anak Allah. Roh Allah akan bersaksi dengan roh kita dan akan berkata bahwa kita ini anak Allah. Bahkan dikatakan di sini berseru, ya Aba, ya Papa. Saya kira itu panggilan yang sangat akrab sekali yang digunakan oleh orang Yahudi, Aba, Aba itu. Kalau orang Amerika apa ya? Kalau panggil Inggrisnya itu sebetulnya father gitu ya. Tapi kalau sudah akrab lagi, nggak lagi panggil father, tapi daddy gitu. Daddy, panggilan yang informal, yang begitu erat dan begitu indah. Kalau orang Indonesia apa ya? Ayah gitu. Ayah, tapi kalau sudah begitu akrab tinggal panggil Pa, Pi, begitu. Pa, Pi, akrab sekali. Begitu juga orang kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, hubungannya dengan Allah semakin intim. Ini yang pertama, meyakinkan diri kita sebagai anak Allah. Oh, itu indah sekali. Seharusnya kita bisa melihat bedanya orang-orang yang sudah mengalami pembaharuan di dalam Roh Kudus, lain dengan orang Kristen yang Kristen-Kristenan, yang asal ke gereja, yang hanya tradisional. Hubungannya dengan Allah itu begitu formal dan jauh. Dari cara doanya kita tidak tahu. Mereka itu kalau berdoa sangat formal sekali. Mukanya harus dibuat kaku, diam dan berkata, Bapa kami di dalam surga, dikuduskan kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, engkaulah bunga bakung dari lembah, mawar dari Saron. Aduh, formilnya luar biasa. Tapi kalau orang Kristen sudah dipenuhi Roh Kudus, enak saja dikatakan Bapa kami dalam surga. Oh Tuhan, kami mau datang kepadamu. Ada satu hubungan yang manis dengan Allah. Ini hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus sudah mulai memperbarui hidup orang itu. Bayangkan kalau saudara punya anak. Anak itu datang sama saudara pagi-pagi, mau berangkat sekolah, datang sama papinya. Oh, Bapa kami di dalam kamar. Bukan dalam surga, ya di dalam kamar. Dipermuliakan kiranya namamu Bapa. Perkenankan anak akan datang pergi ke sekolah. Berikan kepadaku pada hari ini uang saku secukupnya. Amin. Jalan. Apa saudara sebagai ayah nggak garuk-garuk kepala? Anak saya ini sakit apa? Atau sudah makan apa yang keliru hari ini kok jadinya aneh begini? Nah, mungkin saudara yang lihat ini jadi tertawa, tapi saudara ingin tahu juga bahwa Allah kadang-kadang terpaksa tertawa. Lihat anak-anaknya yang aneh-aneh begini nih. Masa hubungan dengan Allah begitu formal? Allah ingin bersekutu erat dengan engkau, sehingga engkau bisa berseru, ya Aba, ya Papa, ya Bapa. Hal itu bisa terjadi kalau Roh Kudus bekerja dalam diri saudara, dipenuhi oleh Roh Kudusnya. Oke, yang kedua, yang saya catat di sini, menjadikan kita lebih peka. Perhatikan lagi, menjadikan kita lebih peka, sensitif, gevoelig, orang Belanda bilang. Menjadi peka terhadap kehadiran Allah.
dan penyertaannya. Lebih peka, sensitif, tahu ini Allah hadir, tahu disertai Tuhan, tahu. Itu terjadi kalau kita sudah mengalami pembaharuan di dalam Roh Kudusnya, baptisan Roh Kudusnya, kepenuhan Roh Kudusnya. Akan lebih peka, tahu kalau Allah hadir, dan tahu sadar kalau dia sedang disertai Allah. Saya akan bacakan ayatnya itu di dalam Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 ayat yang ayat yang ke-16 yang sudah kita baca tadi, yang berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu. Supaya ia menyertai kamu, yaitu roh kebenaran. Nah 17 sekarang. Dan dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Perhatikan, sebab ia, yaitu Roh Kudus itu, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah inilah yang dimaksudkan. Tidak yatim piatu, tidak sendirian. Roh Kudus menyertai. Kita tahu itu kalau penyertaan Allah ada pada kita. Kita tahu bahwa Roh Kudus menyertai kita. Jadi kita lebih peka. Saya sendiri rasakan setelah saya mengalami apa yang disebut pembaharuan dalam Roh Kudusnya. Baptisan Roh Kudus yang terjadi tahun berapa ya? 68 kalau tidak salah saya mengalami itu. Penyertaan Tuhan itu lebih nyata dalam diri saya. Baik waktu saya melayani, waktu saya jauh, atau di saat-saat saya mengalami banyak pencobaan. Rasanya saya jadi piatu sendirian, teman meninggalkan saya semuanya. Biasanya kan orang Kristen pikir begitu, kalau lagi susah rasanya temannya lupa semua sama dia, rasanya nggak ada yang mau tahu, sendirian sekali. Saya ngalami itu juga, lonely, being alone, all friends left me alone. Tapi justru di saat itu ada suara Roh Kudus dalam diri saya yang berkata, no, you are not alone. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak sendirian. Itu roh meyakinkan saya akan penyertaan Allah di dalam hidup saya. Saudaraku, mari kita membuka diri supaya Roh Kudusnya memenuhi kita. Alkitab katakan ayat yang ke-17, yang akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. He will be with you and he will be in you. Menyertai dan diam di dalam kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, faedah dari Roh Kudus akan memberikan pengurapan untuk mengerti firman Allah. Memberikan kita pengurapan supaya kita dapat mengerti firman Allah. Saya mesti mengakui bahwa untuk mengerti firman Allah atau Alkitab ini tidak bisa dimengerti hanya dengan pikiran kita sendiri atau kecerdasan kita sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk mengurapi itu. Saya bacakan itu ayat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Ya, berbunyi demikian. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Maksudnya orang-orang yang nggak ada pengurapan, yang nggak lahir baru. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia. Jadi pengajarannya benar. Karena apa? Ada pengurapan, membuat kita lebih mengerti akan pengajarannya. Saya akan bacakan lagi juga di dalam Yohanes. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke
14 ayat 26, maaf, ayat 14 ayat 26. Dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi mengajar kita segala sesuatu. Oke, pasal 16. Pasal 16 dikatakan juga tentang Roh Kudus yang telah diutus Allah kepada kita itu akan mengajar kita segala perkara. Oke. Di dalam pasal 16 ya, ayat yang ke-23 dan selanjutnya. Karena huruf itu mematikan dan roh itu menghidupkan. Maaf, saya akan bacakan lagi di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Ya, 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Ia membuat kami menjadi sanggup menjadi pelayan-pelayan dari pekerjaan perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Banyak lagi ayat yang bicara tentang kita hanya bisa mengerti kalau Roh Kudus yang mengajar kepada kita. Perlu pengurapan Roh Kudusnya. Huruf itu mematikan. Banyak orang baca ini hanya dengan huruf mati, tidak bisa mengerti. Tapi kalau Roh sudah mengurapi, pelajaran jadi hidup dan kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Sekarang yang keempat, memberikan kepada kita kuasa untuk bersaksi. Roh Kudus itu memberikan kepada kita kuasa untuk bersaksi. Itulah kira-kira faedah tentang menerima kepenuhan Roh Kudus. Itu terdapat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah 1:8 yang berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita akan terima kuasa untuk bersaksi. Banyak sekali orang ingin bersaksi dan tidak bisa bersaksi, tidak mampu bersaksi, tidak berani bersaksi, malu dan takut karena belum menerima Roh Kudusnya. Dengan tegas dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh penakut, tapi roh kuasa, roh kasih, dan roh memerintahkan diri. Kuasa membuat kita bisa bersaksi. Di dalam Yohanes juga pasal yang ke-15 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Jadi penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi saudaraku, salah satu dari tugas Roh Kudus yaitu bersaksi. Dan kalau Roh Kudus ada pada kita, akan diberikan kuasa. Dalam bahasa Yunani aslinya yaitu dinamo, kekuatan, energi, dinamika untuk kita bersaksi, seperti yang saya katakan terjadi kepada Petrus. Diurapi Roh Kudus dan bersaksi. Oke, yang keempat, Romawi yang keempat, yaitu ditulis di situ tentang apakah perintah Yesus. Perintah Yesus terhadap Roh Kudus ini. Perintahnya ini apa? Perintahnya dikatakan yang pertama oleh Yesus, yaitu terimalah Roh Kudus. Itu terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-20. Dikatakan terimalah Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 23. Terimalah Roh Kudus. Tetapi yang kedua di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama, terimalah Roh Kudus. Yang kedua, penuhlah dengan Roh Kudus. Orang Kristen harus menerima apa yang Allah berikan dan penuh dengan Roh Kudus. Sekarang setelah mendengar ini semuanya, mungkin saudara mulai timbul kerinduan. Langkah-langkah untuk bisa dipenuhi Roh Kudus. Itu yang kelima. Langkah-langkah
untuk dipenuhi Roh Kudus? Saya kira tidak terlalu sulit. Karena pertama, pada dasarnya saudara harus tahu bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan kepada gerejanya pada zamannya Petrus dulu. Sudah dicurahkan. Jadi bukan suatu hal yang sulit untuk saudara menerima, karena sudah dicurahkan. Ada orang istilahnya, kita akan mencari Roh Kudus. Tidak perlu dicari. Roh Kudus tidak pernah hilang. Dia tidak pernah kesasar. Dia sudah tahu jalannya. Tidak perlu dicari. Cuman menerima, kata Tuhan. Mari kita berdoa untuk cari Roh Kudus. Mau cari Roh Kudus, apa Roh Kudus pernah hilang? Tidak pernah. Dia sudah siap untuk masuk dalam diri kita. Sudah diberikan. Saudara juga bisa terima Roh Kudus. Haleluya. Jadi sekarang kita harus perlu tahu langkah-langkahnya. Yang pertama, harus ada kehausan. Harus ada kehausan. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. Yesus berkata pada puncak hari raya, pada waktu itu dia katakan, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus bicara tentang Roh Kudus yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya. Tetapi untuk menerima Roh Kudus, yang pertama harus ada kehausan. Kehausan. Di dalam Yesaya juga dikatakan bahwa aku akan memberikan minum kepada umatku yang haus. Yesaya 44 ayat yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku atas keturunanmu. Haus. Harus ada kehausan, kerinduan. Ada orang berkata begini, itu kan karunia Allah, Roh Kudus. Kalau Allah mau kasih, biar dia kasih. Kalau enggak ya biar, saya sih mau aja, cuman terserah sama Allah mau beri atau enggak. Itu namanya enggak haus. Tuhan tidak inginkan demikian, harus ada haus. Tuhan, aku rindu, aku rindu. Yang kedua percaya. Percaya. Pertama haus, yang kedua percaya. Percaya ini apa artinya? Yaitu orang yang sudah percaya Yesus baru bisa terima Roh Kudus. Yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau lahir baru, baru orang itu terima. Yang kedua, percaya ini artinya juga karena saya ini sudah percaya Yesus, jadi saya berhak untuk terima Roh Kudusnya. Saya berhak, saya percaya, saya bisa terima. Karena saya anak Tuhan, saya juga bisa terima. Saudara harus percaya bahwa saudara bisa terima. Karena saudara sudah berhak, sudah jadi anak Tuhan. Yang ketiga, minta. Ya, haus, percaya, aku bisa dapat, aku pasti dapat. Dan yang ketiga, minta. Mesti harus minta. Di dalam Lukas pasal yang ke-11 dikatakan, jikalau anak minta roti, bapaknya tidak akan kasih batu. Kalau anak minta ikan, bapaknya tidak akan kasih ular. Kalau anak minta telur, bapaknya tidak akan kasih kalajengking. Kalau kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Lukas 11 ayat 13. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara harus minta. Jangan hanya diam aja. Tuhan mau kasih, kasih aja. Saya tidak minta, tapi kalau Tuhan mau kasih, saya mau. Tidak akan diberi. Harus minta, baru Allah memberikan kepada kita. Dan yang keempat sekarang, menerima dengan iman. Menerima dengan iman. Saudara, ayat itu kan terkenal. Markus berapa itu ya? 11 ayat 24 mungkin. Barang siapa yang meminta, biarlah dia yakin seolah-olah sudah menerima, maka dia akan menerimanya. Amin. Seolah-olah sudah menerima. Itu yang disebut menerima dengan iman. Dikatakan juga di dalam Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga dituliskan begini.
Ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Oleh iman. Jadi langkahnya pertama, Tuhan, aku haus, aku rindu, aku perlu, karena tanpa Roh Kudus aku tidak mampu. Yang kedua, katakan, aku percaya aku bisa terima, karena aku sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Yang ketiga, aku minta Bapa yang jahat tahu memberikan yang baik, apalagi Bapa surga akan memberikan Roh Kudusnya. Dan yang keempat, aku terima sekarang dengan iman, bukan dengan perasaan. Kok belum rasa ya? Saya sudah minta kok belum rasa. Bukan, harus dengan iman. Terima Roh Kudus dengan iman, seperti terima keselamatan dengan iman, terima kesembuhan dengan iman, terima berkat dengan iman. Apa saja yang Allah berikan harus diterima dengan iman, bukan dengan perasaan. Bukan, kok saya belum rasa disetrum dulu ya, kena setrum 3000 watt, greng begini, oh saya terima Roh Kudus. Bukan, tetapi terima dengan iman. Ada juga yang orang berkata, kalau kamu terima Roh Kudus, nanti kamu akan rasa seperti ada kupu-kupu dalam perutmu, kelepak-kelepuk begitu dalam perut, baru saya terima Roh Kudus. Salah, itu tidak ada pelajaran dalam Alkitab dikatakan kalau kamu terima Roh Kudus ada kupu-kupu akan terbang dalam perut. Tidak ada ayatnya bicara demikian. Tapi terima dengan iman. Dan setelah berterima dengan iman, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi iman yang disertai dengan bertindak, penuh Roh Kudus, terima dengan iman, langsung berdoa, memuji Tuhan dalam bahasa baru, seperti yang ditulis, ini mungkin ayat terakhir yang ditulis di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Kalau saudara membaca ayat yang kedua juga baik. Tak tahu tiba-tiba dari langit turun bunyi tiupan angin keras dan memenuhi seluruh ruangan itu di mana mereka duduk, dan tampaklah mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai, yang mulai siapa? Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain. Mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Yang mulai mereka. Terus, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka yang mengatakannya. Jadi ada dua kerjasama. Roh Kudus berikan utterance, perkataan, kita yang harus mulai dengan bahasa baru. Kita dengan iman mulai bertindak, mungkin satu kata mulai diucapkan, akhirnya 2, 3, dan kita mulai memuji Allah dalam bahasa baru yang Allah berikan kepada kita. Sukacita memenuhi hati kita, gembira, damai sejahtera, kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudusnya. Ini yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya miliki. Memang ada halangannya yaitu ragu, malu, tidak percaya, mana bisa, atau pengajaran yang sudah kita terima sebelumnya keliru, itu bisa jadi halangi. Tapi kalau saudara mengerti Alkitab dan saudara haus dan terbuka kepada Allah, janji ini juga untuk saudara dan juga untuk seberapa banyak yang akan Allah panggil. Itu firman Allah. Janji itu untuk kamu dan untuk sebagian banyak yang akan datang dan dipanggil Allah. Saya ingin tanya saudara, sudahkah engkau menerima Roh Kudusnya? Dan sudahkah engkau dipenuhi oleh Roh Kudusnya? Itu penting. Zakaria 4 ayat 6 berkata, bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, hanya oleh Roh Tuhan semuanya boleh jadi. Kita tidak mampu di dunia ini hidup sebagai orang Kristen yang berkemenangan kalau tidak dengan kuasa Roh Kudusnya. Mari pada kesempatan ini engkau bisa menundukkan kepala saudara, dan engkau bisa masuk kamar kalau mau, atau engkau bisa ajak teman yang lain, ajak doa dan praktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, yaitu haus, percaya, mulai minta dan terima dengan iman, dan saudara mulai bertindak. Dan akhirnya saudara akan yakin sebagai anak Allah, lebih peka akan hadirat dan penyertaan Tuhan, lebih mengerti firman-Nya. Puji Tuhan dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Haleluya. Tuhan memberkati.